Pak Edi itu kan terlihat charming, awet muda. Amin. Apa yang dilakukan kok bisa seperti ini tampilannya? Eh, saya memang dari kecil itu gemar olahraga, senang sekali olahraga. Dan olahraganya saya tidak olahraga macam-macam. Jadi begitu sudah suka pada satu olahraga tertentu, itu saya tekunin. Dari dulu saya senang sekali main tenis. Nah, saya senang sekali main tenis, tetapi main tenis itu rupanya juga ada masa pensiunnya. Ya. Karena ketika saya sudah mulai masuk ke kepala 40, 45, main tenis kadang-kadang yang jelas main single sudah tidak dianjurkan lagi. Itu high impact ya? Ya, high impact ya. Kedua juga kadang-kadang setelah main tangan suka sakit, cedera gitu ya. Banyak yang bilang, oh, hati-hati ini tenis elbow gitu. Akhirnya saya kemudian beralih olahraga. Tenis masih tetap main, tapi saya sekarang sudah beberapa tahun ini senang main sepeda. Dan itu saya lakukan secara teratur. Jadi disiplin olahraga saya kira itu sangat penting. Juga disiplin makan. Ya. Nah, ini menarik nih. Ya. Soal makan ini apakah ada menu khusus atau mengalir saja? Kalau saya makannya makan bergizi tapi nggak gratis ya. Disiapkan oleh istri soalnya. Gitu. Jadi kebetulan saya dengan istri ini untuk urusan makanan kita bukan memilih, tetapi kita memprioritaskan misalnya saja sayurannya agak lebih banyak, gitu ya. Terus nasinya juga kita kurangi. Walaupun bukan vegetarian ya? Bukan vegetarian. Bukan vegetarian. Ya, tentu ada lauknya, ada ayamnya, ada ikannya, gitu ya. Nah itu porsi sayur lebih banyak itu dari sekarang atau sudah sejak lama? Oh, justru sejak lama. Sudah sejak lama. Termasuk juga dari dulu memang mungkin goreng-gorengan nggak terlalu banyak dimakan. Tapi intinya begini, semuanya saya makan. Dalam artian ya ada makan padang saya makan, ya makanan sehat juga saya makan. Tapi misalnya makanan yang mungkin banyak lemak, mungkin banyak yang ada gulai-gulean gitu ya, itu saya makan, tapi mungkin porsinya sedikit saya makannya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada sayur-sayurannya gitu, ada lalap-lalapannya, mungkin itu juga lebih banyak saya makan. Nah, intinya sih seperti itu, hanya menjaga keseimbangan makan aja. Nah, ada orang yang menerapkan pola diet tertentu, apakah Pak Edi juga ada? Kalau diet sih maksudnya saya nggak mengurangi makan, enggak. Tetapi misalnya begini, sarapan saya hanya buah aja. Sarapan saya hanya buah, nanti jam pagi-pagi, nanti jam 10 saya makan sesuatu yang kecil gitu loh. Nah, itu mungkin satu potong roti atau itu yang saya makan. Tetapi polanya seperti itu. Dan yang pertama kali memang menurut saya yang paling bagus adalah kita makan buah dulu, dan ini kebiasaan bagi saya yang ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik. Biasanya ada yang bilang setelah makan sebelum kita jalan kita makan buah dulu setelah makan. Nah, justru saya balik, sebelum makan kita makan buahnya dulu. Oh gitu. Jadi appetizer-nya ya? Buah ya. Gitu. Ya, saya nggak pernah ke ahli gizi karena saya merasa nggak perlu. Tetapi saya tahu apa yang saya makan itu ada takarannya lah, kurang lebih seperti itu. Apakah menggunakan teorinya Nabi berhenti makan sebelum kenyang? Tentu. Sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, ya sepertiga biarkan kosong perutnya. Jadi memang tidak mau over capacity. Nggak over capacity. Kadang-kadang ya kalau lagi ada makanan yang betul-betul kita suka gitu ya. Apa tuh misalnya? Ya, yang dimasak istri. Jadi kalau kadang-kadang kan yang masak di rumah mbaknya, tapi kalau istri yang masak, wah itu kadang-kadang kita ini senang banget kita makannya. Itu juga suka ibaratnya ya udahlah kita berikan pengecualian hari ini, kita makannya agak lebih banyak dibanding sebelumnya gitu. Itu memang enak atau memang untuk menyenangkan saja? Oh enggak, enak. Enak dong, enak. Karena sebelum kita punya mbak kan yang masak sehari-hari kan istri. Oh, istri. Iya kan. Jadi ya itu yang yang rasanya kembali lagi ke masa-masa lalu yang makanannya itu betul-betul enak. Dan kebetulan anak-anak saya juga semangat kalau ibunya masak gitu. Nah, boleh nggak kasih bocoran apa itu masakan terenak yang sering dimasak oleh istri?
Kalau istri itu semua makanan itu boleh dibilang istri saya masak ya. Misalnya kalau nasi goreng istri saja, anak-anak rebutan makan ya. Oh gitu ya. Nah, tapi karena anak-anak sekarang banyak tren makanan asing gitu ya, makanan Korea, makanan Jepang. Nah, istri kadang-kadang suka bikin masakan Korea gitu. Nah, itu kita makan. Ya, nasi ada bumbunya, ada sayurnya, ada dagingnya segala macam. Nah, itu. Ada kimchinya. Ada kimchinya, betul, ada kimchinya gitu. Nah, terus kadang-kadang istri masak misalnya masak spaghetti gitu ya. Nah, itu tapi kadang-kadang juga istri masak misalnya kue tiaw goreng gitu. Nah, itu pokoknya yang dimasak istri ya semangat lah kita makannya. Untuk Pak Edi sendiri bagaimana nih manajemen waktunya antara kantor, partai, dan keluarga? Saya sebelum aktif sebagai sekjen partai, saya 27 tahun berada di sektor keuangan dan perbankan. Dan saya ketika menjadi bankir itu, saya bankir keliling. Punya kantor saya di Singapura, terus saya pernah penempatan di Hong Kong, saya pernah penempatan Singapura, saya pernah bekerja di kawasan ASEAN sini, sehingga keluarga juga sudah terbiasa melihat saya jarang di rumah. Termasuk ketika saya kemudian bekerja di sektor real, di bidang keuangan di sektor real, itu juga saya sering berpergian. Gitu loh. Nah, dan itu kemudian transisi itu kemudian tidak terlalu kontras ketika saya kemudian di partai, juga banyak berkegiatan di daerah, juga jarang di rumah. Bahkan anak-anak kalau melihat saya sering di rumah, loh kok bapak ada di rumah gitu, justru bingung gitu ya. Something wrong. Iya, tetapi saya usahakan sekarang, apalagi sekarang saya sudah pensiun sebagai sekjen partai, saya usahakan paling tidak salah satu hari di akhir pekan itu saya bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak, ya karena itulah satu-satunya waktu yang bisa kita kemudian bisa melepas rindu dengan keluarga dan betul-betul punya quality time bersama keluarga. Nah, kalau untuk anak, apakah Pak Edi dan istri itu mengarahkan mereka menekuni bidang tertentu ataukah silakan mau nekunin apa? Oh, kita berikan kebebasan seluas-luasnya. Yang saya batasi anak saya, terutama anak saya yang sulung karena sudah usia 26 tahun, sudah bekerja sekarang. Yang saya batasi adalah jangan terjun ke politik dulu, gitu. Kenapa? Ya, sampaikan bangun karir dulu, secara ekonomi independen dulu. Nah, baru setelah itu baru boleh terjun ke politik. Gitu. Misi apa atau filosofi apa yang ingin Pak Edi sampaikan ke dia sehingga pesannya seperti itu? Saya ambil pengalaman dari orang tua saya, yaitu kakeknya anak-anak. Saya sampaikan ayah saya mulai bekerja di perusahaan penerbangan kita, Garuda, itu sebagai tukang angkat koper. Label koper, dihitung berapa kilo, dicatat, terus dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Nah, itu yang ditekuninya. Kemudian ayah saya diberikan kepercayaan sekolah. Ketika sekolah yang diberikan oleh Garuda, dia lulus nomor 1, kursus lulus nomor 1, sehingga akhirnya dari tukang angkat koper dia menjadi kepala pasasi, kepala kantor Garuda di Jakarta, terus kemudian meniti karir sampai akhirnya menduduki posisi sebagai dirut Garuda. Ayah saya dengan kondisi pendidikan yang sangat minim, dengan latar belakang yang boleh dibilang sangat sulit pada saat itu, bisa mencapai posisi di perusahaan tertinggi di perusahaannya. Apalagi saya dan anak-anak saya yang mendapatkan begitu banyak kemudahan, mestinya harus jauh lebih tinggi loncatan karirnya. Nah, ini untuk memotivasi anak-anak biar betul-betul punya etos belajar, etos kerja yang tinggi. Kan ada yang bilang begini, salah satu politisi terkenal juga yang mengatakan begini, sebelum menjadi politisi, mapankan dulu ekonominya. Apakah itu yang dimaksud? Saya setuju sekali dengan konsep itu, karena kita di politik itu, kita jangan sampai kemudian menggadaikan idealisme kita. Jangan sampai justru kita kemudian menjadi lemah karena kita tidak punya pendirian, hanya karena kita punya ketergantungan oleh pihak lain yang kemudian bisa memberikan manfaat kepada ekonomi rumah tangga kita, gitu ya. Jadi saya setuju
dan itu pun juga menjadi motivasi saya terjun ke politik ketika saya sudah betul-betul merasa mantap bahwa secara ekonomi saya sudah betul-betul bisa berdiri kokoh, baru setelah itu saya masuk ke politik, terjun ke politik. Jadi jangan dibalik nih Mas ya? Jangan dibalik. Apalagi, jangan dianggap bahwa terjun ke politik itu kita memperbaiki kehidupan rumah tangga, tidak. Apalagi misalnya yang mau nyalek, jangan melihat kalau ketika saya mau nyalek kita melihat bahwa ini ada lowongan pekerjaan 575 kursi di DPR, itu lowongan pekerjaan baru. Jangan itu. Menurut saya itu salah. Nanti bisa-bisa berrompi orange. Iya. Jangan, aduh, amit-amit itu. Oke, apalagi pesan untuk anak muda supaya berprestasi dan bisa sukses? Nggak ada kesuksesan itu datang dengan jalan pintas. Kesuksesan itu selalu datang dengan kerja keras, dengan kegagalan, disertai dengan mungkin air mata, ya. Tetapi tidak ada kesuksesan itu datang dengan cara gampang. Dan itu adalah hukum besi kesuksesan. Dari era ke era itu pasti akan sama seperti itu. Dan ini juga saya titip, jangan sampai kita patah semangat, apalagi sekarang ini segala sesuatu kan serba instan, mendapatkan informasi instan, mengirim berita instan, dan lain-lain. Itu semua instan tidak bisa kita dapatkan itu dalam kesuksesan. Oleh karena itu saya berharap bahwa anak-anak muda Indonesia adalah anak-anak muda yang tangguh, yang mampu untuk bekerja keras, yang mampu untuk bangkit dari kegagalan, dan mampu meraih kesuksesan yang jalannya itu sangat terjal. Ini menohok untuk generasi strawberry. Iya, kurang lebih itu. Ya. Yang semuanya serba instan, semuanya serba ada itu. Dan mereka itu gampang sekali patah semangat. Iya, jangan. Ya, mudah-mudahan tidak demikian. Siap, terima kasih. Semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Ya, terima kasih, Mas. Siap.